Sahabat Muslim Channel yang berbahagia, kemarin kita sudah bahas bahwa pendidikan anak ketika berada di dalam sulbi ayahnya, kemudian ketika berada di dalam kandungan. Baru kita kemudian persiapkan tentang pendidikan anak ketika akan dilahirkan. Nah, di sini merupakan zikir untuk keselamatan anak ketika akan dilahirkan. Kondisi saat melahirkan merupakan kondisi yang menggelisahkan dan mengkhawatirkan. Rasulullah memberi petunjuk kepada Asma bin Umais dengan bersabda, maukah engkau aku ajari beberapa kata yang bisa kau ucapkan saat dalam kekhawatiran? Ucapkanlah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya Allah, Allah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Saat-saat persalinan adalah saat-saat yang paling berat bagi ibu dan bayi karena di dalamnya terdapat kesusahan dan ujian. Saat menjelang kelahiran, ibu diuji dengan ujian yang sangat berat. Karenanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada kita yang dapat diucapkan pada saat-saat seperti itu. Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, doa orang yang ditimpa ketakutan ialah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi torofata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat kasih sayangmu lah yang kuharap, maka itu jangan engkau biarkan diriku sendiri sekejap mata pun, dan perbaikilah semua urusanku, tiada ilah selain engkau. Beliau juga bersabda, apabila seorang hamba yang ditimpa kesulitan dan kesedihan berdoa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ummatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka fiya hukmuka adlun fiya qadauka as'aluka bikulli ismin huwalak. Panjang sebenarnya ini doanya ya, tapi kita bacakan artinya saja. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu, keputusanmu pada diriku pasti terjadi, dan adillah ketentuanmu pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama milikmu. Yang engkau sebutkan untuk dirimu dan engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, atau masih dalam perkara gaib yang hanya engkau sendiri yang mengetahuinya. Jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku, cahaya penglihatanku, pembebas kesedihanku, dan pengusir kegelisahanku. Allah pasti akan menghilangkan kesulitan dan kesedihannya dan menggantikannya dengan kemudahan. Nah, ini kita perlu tahu bahwa para bunda harus tahu doa ketika akan bersalin agar diberikan kelancaran oleh Allah dengan membaca Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nah, kemudian apabila terjadi keguguran ketika melahirkan, banyak hadis dalam hal ini yang sangat menggembirakan hati orang yang mendengarnya. Antara lain Mu'adz bin Jabal pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi inna syaqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannati idah tasabat. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke surga bila ibunya rela dengan itu. Artinya ibunya bersabar dengan kehilangan anaknya. Ali radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
inna syaqta la yuraghimu rabbahu idza adkhala abawayhi nar fayuqalu ayyuhas syaqtu al muraghimu rabbahu adkhil abawaykal jannah fayajurruhuma bisararihi hatta yudkhilahumal jannah. Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Robnya bila kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka, hingga dikatakan kepadanya, wahai bayi yang gugur yang memprotes Robnya, masukkanlah kedua orang tuamu ke dalam surga. Ia pun menarik keduanya dengan tali pusarnya untuk dimasukkan ke dalam surga. Makna yuragimu rabbahu ialah marah dan menentang. Maksudnya ia akan datang dalam keadaan marah karena ayah dan ibunya dimasukkan ke neraka. Nah, ini terdapat dalam An-Nihayah Ibnu Asir bab Raghima. Kemudian perhatikanlah, semoga Allah merahmati Anda bagaimana perhatian Islam yang demikian besar kepada manusia meskipun masih berupa janin. Nah, kemudian ketika anak sudah dilahirkan dengan selamat, baru kemudian kita dianjurkan untuk mengazankan di telinga kanan bayi. Abu Rafi berkata, aku melihat Rasulullah mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan bin Ali saat baru dilahirkan oleh Fatimah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hikmah azan dan iqomah di telinga bayi yang baru lahir adalah agar suara pertama yang didengar oleh sang bayi adalah seruan azan. Seruan yang mengandung makna keagungan dan kebesaran Allah serta syahadat yang menjadi syarat utama bagi seseorang yang baru masuk Islam. Jadi tuntunan pengajaran ini menjadi perlambang Islam bagi seorang saat dilahirkan ke dunia. Saat manusia akan meninggalkan dunia, dianjurkan juga agar dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tidaklah aneh bila pengaruh azan ini masuk ke hati sang bayi, bayi akan terpengaruh olehnya meskipun si bayi belum dapat menyadarinya. Kita tahu bahwa setan akan lari terbirit-birit manakala mendengar suara azan. Karenanya setan yang berupaya mengganggunya akan mendengar kalimat yang paling dibenci olehnya saat sang bayi masuki permulaan kehidupannya di dunia. Hal ini menjelaskan kepedulian Nabi SAW terhadap akidah tauhid yang harus ditanamkan sejak dini dalam jiwa sang anak dan sekaligus untuk mengusir setan yang selalu berupaya mengganggu sang bayi sejak kelahirannya dan memulai kehidupan barunya. Setan juga selalu memukul bayi saat baru dilahirkan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma min bani adama mauludun illa yamassuhu syaiton hina yuladu fayastahilu sarihan min masyis syaiton ghairu Maryam wabniha. Tidaklah seorang pun dari anak keturunan Adam yang baru dilahirkan kecuali setan menyentuhnya ketika ia dilahirkan, sehingga ia menangis karena sentuhan setan itu, kecuali Maryam dan putranya. Kemudian Abu Hurairah berkata, jika kalian tidak keberatan, bacalah firman-Nya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Quran Surat Ali Imran ayat 36. Ibnu Abbas berkata, setiap bayi yang baru dilahirkan pasti menangis kecuali Isa putra Maryam. Bayi itu menangis karena perutnya diperas oleh setan sehingga si bayi menjerit. Dengan demikian azan yang diserukan di telinga sang bayi akan menjadi pukulan balasan terhadap setan yang selalu berupaya dengan sekuat tenaganya untuk merusak keturunan Adam dan menghancurkan generasinya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, siyahul maulud hina yaqa'u nazalatum minasyaiton. Tangisan bayi yang baru dilahirkan itu saat terjadi hasutan dari setan.